Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sengaja saya pasang speaker di sini supaya kedengaran semuanya. Ya, yang di Zoom bisa kedengaran suara bisa? Bisa, Sir. Oke, good. Oke, ya. Jadi pertama pastikan kamu sudah menginstal Visual Studio dan SQL Server Management, ya, Management Studio dan SQL Server Express yang satu lagi. Oke, nanti kalau ada problem, ya silakan kamu bertanya dulu, ya. Jangan nanti banyak sejumpa mahasiswa yang pada saat mau UTS atau mau UAS, nah dia baru melaksanakan SKS, sistem kebut semalam, ya. Jangan. Jadi pada saat sekarang, nah kalau ada error coba tanyakan dulu, ya, tanyakan sama nah ini kenapa waktu installnya error, kira-kira gitu, ya. SQL Server saya error iya errornya di mana? Coba di screenshot, ya, di screenshot errornya apa, nah ya nanti bisa dibantu untuk cari solusinya, oke, ya. Nah jadi pertama coba jalankan dulu bagi yang hadir, ya. Nah ini kita akan jalankan dulu SQL Server 2014 Management Studio. Coba jalankan dulu. Oke, sudah dijalankan. Nah, ini yang 2008 udah selesai download nih. Berarti ini yang 2014. Nah, ini dua. Satu lagi yang 2008. Nah. Ya, nah, bentar ya. Oh, ini yang pertama ya. Yang di atas itu ya. Ya. Bawah kan belum. Ya belum. Pakai ini dulu. Oh, bisa. 2015. Ada. Ya, oke. Butuh apa aja nih? Ya sekalian copy aja sekalian. 2010 butuh. Oh, 2010 udah ada. Oh, iya iya. Ini 2015 4 GB. Itu sisa berapa itu? Apanya? Space-nya. Kamu muat enggak? Kalau nggak muat mau pinjam apa?
Yang ada flash disk. Ada flash disk enggak? Enggak ada? Oke, udah. Ini udah di apa? Di start kan semua? SQL Server, Management Studio. Terlock. Handphonenya di lock atau enggak? Terlock. Oke, dah. Nah, standar dari bagian server name ini udah standar ya. Jadi name-nya adalah nama komputer atau nama device kita, kemudian backslash berarti garis miring yang terbalik ya kan? Nah, SQL Express. Oke. Nah, kemudian tuh autentikasi sama kita akan menggunakan Windows Authentication. Ini langsung aja klik di tombol connect. Ya. Nah, kalau tidak bisa pakai server name yang tadi, yang ini, mana tahu beda ya. Kadang versi SQL servernya yang diinstal adalah versi yang full, ya. Kalau versi yang full, kalau ini SQL Express, backslash SQL Express-nya tidak bisa, berarti kalian cukup input ini, dot, titik aja. Ya. Kalau yang tadi nggak bisa ya. Nah, kalau yang tadi nggak bisa, pakai dot aja. Biasanya gitu. Nah, coba cek. Kalian punya pakai yang backslash SQL Express atau yang pakai yang dot. Nah, ya. Kalau yang dot itu biasanya versi yang enterprise. Nah, jadi kalau SQL itu kan ada beberapa versi sebenarnya. Nah, yang gratis itu adalah SQL Express. Kalau yang berbayar itu, nah mungkin yang itu yang pakai dot itu, ya. Oke. Nah, dot ini maksudnya apa, ya kan? Dot ini maksudnya adalah connect ke komputer itu sendiri. Connect ke servernya ya dirinya sendiri. Itu dot, ya. Mengacu ke diri sendiri. Itu maksudnya. Oke. Nah, semua udah posisinya udah koneksi seperti ini. Sudah? Sudah? Pakai PC biasa apa? PC time aja. Pakai komputer time aja. Nah. Yang laptop kan belum terinstall. Ya, oke, thank you. Nah, oke, nah, ya. Nah, langsung aja. Ini agak cepat ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Langsung dipraktekkan apa yang saya minta di sini supaya nggak habis waktu. Soalnya waktunya agak singkat. Oke, jadi di bagian sini database. Ini ada database. Oke. Nah, klik kanan, new database. Klik kanan, new database. Nah, oke. Untuk bagian database name semua samakan, db underscore ti c20. Penulisannya seperti ini. db underscore TIC 20 tanpa spasi.
Iya, ini db_tc20 ya. Kalau sudah diklik di tombol OK, ya. Oke. Nah, kemudian di bagian table, ini kan ada table, ya. Nah, klik kanan table. Klik kanan table. Kemudian isikan tabelnya seperti ini. Di db_tc20 ya, masih lokasi yang sama. Nah, tabelnya seperti ini. Username, password, sama satu lagi role-nya. Nah, ya. Nah, buat table yang baru. Nah, ya. Ini sama ya, semua sama kan ya, parkar, nah, kalau nul, nah, 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 oh, buat data di sana, ini dapat oke, itu di oh, besar itu. Kita bagian solusinya itu detik dan apa ditambahkan belum detik nanti seperti ya, oh, itu besar.
itu itu password baru dah. Oke. Dah. Nggak nampak. Nggak nampak ya? Hah? Oke, dah. Iya, betul. PK. Primary key set aja di ada kan? Tahu caranya? Nah, ini PK, set PK. Oke, dan ya. Selesai. Nah, sekarang coba ini simpan dulu. Cara simpannya Ctrl S saja di keyboard. Tekan Ctrl S atau kamu bisa klik di sini. Save. Ini ada icon save-nya juga boleh ya. Atau Ctrl S juga boleh. Nah, nanti ada jendela yang muncul, itu namakan saja nama tabelnya adalah TBL user seperti penulisannya. Oke, kalau sudah diklik OK atau save ya mungkin ya tombolnya. Oke, next. Sudah save. Nah, ya. Nah, nextnya kita akan mengisikan data di tabel tb_user. Nah, urutannya ini harus sesuai ya, username, password, role-nya. Oke, jadi pada saat kita membuat perintah SQL, maka untuk nilai-nilai masing-masing kolom di sini, ini harus sesuai urutannya, ya. Dimulai dari username, password, dan satu lagi role-nya. Ya. Nah, contoh di sini perintahnya untuk mengetikkan perintah SQL, cukup kamu klik di sini, New Query. Ini ada tombol di sini, New Query, atau ada shortcutnya juga bisa, Ctrl N. Nah, oke, dah. Udah muncul ya bagian ini, New Query. Di New Query-nya kamu masukkan perintahnya seperti ini. Insert into. Nama tabelnya adalah tb_user, values, nilainya. Nah, nilainya sesuai dengan urutan dari kolom-kolom yang tadi, ya. Jadi tadi kolom yang pertama apa dulu? Username. Nah, contoh username katakan Andi, ya. Nah, ini berarti ini kolom yang pertama. Kolom username dulu, ya. Nah, kemudian kolom yang kedua tadi adalah password, ya kan? Nah, kemudian kolom yang ketiga apa? Role-nya, ya kan? Nah, role contoh nih katakan nih role manager.
Jadi nanti role ini dia fungsinya untuk lebih ke arah otorisasi, ya. Jadi di database kita mengenal istilahnya autentikasi, satu lagi otorisasi. Nah, kalau dikatakan autentikasi, itu artinya adalah apakah seorang user setelah dia masukkan username dan password, apakah username dan passwordnya cocok enggak? Kalau cocok berarti loginnya berhasil. Nah, itu kira-kira itu yang proses autentikasi, ya. Autentikasi itu untuk menentukan apakah seorang user yang login itu memang betul user tersebut. Nah, beda halnya kalau otorisasi. Otorisasi berarti contoh menu ini, menu A, apakah boleh diakses? Ya, belum tentu. Ya, belum tentu semua menu bisa diakses oleh seorang user. Nah, kadang ada user kalau manager, nah mungkin dia bisa akses ke, boleh kita buka semua menunya, dia bisa akses ke semua data, ya. Nah, kalau role yang lain, katakanlah role purchasing. Nah, bagian purchasing berarti dia hanya bisa mengakses bagian pembelian saja. Nah, untuk bagian penjualan, orang purchasing nggak bisa nampak, kira-kira gitu. Nah, itulah role, ya. Role ini nanti kaitannya ke otorisasi. Oke. Nah, ini row yang pertama. Ini berarti baris yang pertama, ya. Kalau misalkan nanti mau input atau mau insert data yang baru lagi, nah caranya berarti seperti ini. Cukup kamu copy paste saja perintah yang tadi, samakan. Nah, contoh untuk yang kedua nih si Budi. Nah, passwordnya set contoh 1 2 3 4 5 6, ya. Nah, role-nya set aja katakan purchasing, ya, contoh. Nah, ini secopy aja, copy lagi perintahnya, nah, paste. Nah, ini contohnya kita set. Nah, Cindy. Nah, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini role-nya katakanlah sales. Contoh. Nah, jadi kalau nanti ada user-user yang lain, caranya sama seperti ini. Jadi urutan ini sangat menentukan, ya, nggak boleh di sembarangan urutan. Contoh di input role-nya dulu, ya. Contoh role di sini ditulis manager, Andi, 1 2 3 4 5. Boleh nggak? Nggak boleh, nggak bisa. Ya, harus sesuai dengan urutan table, urutan kolom-kolomnya. Kolom yang tadi kita sudah yang tadi kita input itu ada urutannya kan, username dulu, password dan role harus sesuai, ya. Nah, kalau sudah, ini berarti perintah kamu seperti ini, ya kan? Ini perintahnya, ya. Nah, untuk mengeksekusi perintah SQL ini cukup kamu boleh ada dua cara. Cara yang pertama adalah bisa menggunakan execute di sini. Ini ada satu tombol execute. Kemudian satu lagi adalah shortcut. Shortcutnya juga bisa dilihat di sini. Ini ada execute buka kurung F5, ya. Jadi boleh kamu klik di sini atau klik di keyboard. Tekan di keyboard, shortcutnya adalah F5. Hasilnya sama, ya. Ini cuma shortcut. Nah, setelah kamu execute, seharusnya nanti di bawahnya itu ada one row affected sebanyak 3 kali, ya kan? Nah, itu artinya apa? 3 perintah tadi itu berhasil. Ya, 3 perintah yang ini sudah berhasil. Oke. Nah, next-nya kita akan coba untuk melihat data yang tadi, yang sudah kita masukkan ke tabel tbl_user. Nah, caranya kita bisa gunakan perintah SQL-nya seperti ini. Jadi ini 3 perintah tadi ini udah boleh kamu delete, nggak dipakai lagi, hapus. Nah, ganti dengan perintah ini, select bintang from, nama tabelnya adalah tbl user, ya kan? Nama tabel kita, tabel yang tadi namanya adalah tbl_user. Oke, jadi bintang artinya apa? Bintang di sini sebuah keterangan. Ini keterangan nggak usah diketik, ya, jangan diketik di
query-nya. Bintang artinya ambil semua baris dan kolom. Jadi dalam tabel tadi kan ada 3 kolom, ya kan? Kolom username, kolom password, kolom row, itu diambil semua. Kemudian di dalam tabel tadi ada berapa row tadi yang kita insert? 3. Nah, itu diambil juga, ya. Dengan kata lain ini artinya adalah mengambil semua data dalam satu buah table, kira-kira gitu, ya. Jadi ini coba kamu execute kembali, select bintang from TB user untuk execute tadi shortcutnya pakai iya. Nah, langsung aja, ya. Nah, jadi ini yang tadi ini sebenarnya sebelumnya udah se-insert, ya. Ini yang kemarin yang sudah pernah se-insert. Oke. Jadi yang punya kamu seharusnya Andi, Budi, Cindy, ya kan? Nah, passwordnya sesuai yang tadi juga. Oke. Nah, next, coba beralih ke ya untuk perancangan table kita sampai sini dulu untuk table ini, ya. Nah, kita akan coba beralih ke coding, ya. Coba jalankan nih Visual Studio 2015. Sir. Ya. Sir. Ya. Ini muncul error ya. Errornya apa? Muncul invalid object name TBL user. Invalid object name TBL user. Pada saat perintah apa? Perintah insert kah atau perintah select? Execute. Hah? Pas perintah I itu execute. Perintahnya perintah insert atau perintah insert. Table-nya tadi, table di sini kamu namanya nama apa? TBL underscore user kah? Name-nya? Nama? Ini, yang saya tunjuk di sini. Name-nya apa? Dibuat. Name-nya apa? Kalau di sini TBL underscore user, berarti di sini harus sama juga. Nah. Hah? Nah, gimana? Udah bisa. Udah bisa, oke. Ya. Oke, nah kita beralih ke sini dulu ya, Visual Studio. Oke, nah new project. Coba buat satu project yang baru dulu. New project. Oke, dah, new project. Nah, ini kan ada beberapa bahasa ya kan? Visual C Sharp, ya kan? C Sharp. Nah, Visual Basic atau VB, Visual C++. Nah, yang paling sering digunakan sebenarnya cuma 2, C Sharp sama VB, Visual Basic. Ya, C++ ini jarang. C++ itu kebanyakan di algoritma doang. Ya, pada saat semester 1, nah itu pakai C++. Oke, jadi saya akan menyesuaikan dengan bahasa yang sudah kamu pelajari. Jadi kita akan pakai Visual C#, ya. Nah, jadi pastikan nih jangan salah pilih bahasa. Kalau misalkan kamu salah pilih bahasa, di perancangannya nggak masalah, ya. Di perancangan tampilan, desainnya semua sama persis. Cuma nanti pada saat mengetik coding yang seketik dengan coding yang kamu ketik, yang punya kamu error jadinya. Karena kenapa? Beda bahasa, ya. Jadi bisa aja yang saya pakai itu adalah C#, tapi yang kamu pilih mungkin VB. Nah, jadinya nggak klop, ya. Bahasanya nggak cocok. Nah, oke. Jadi ini Visual C# ya. Kemudian untuk ada bagian location nggak punya kamu? Kadang ada ya. Oke. Nah, kemudian bagian name. Ini kan ada bagian name-nya ya. Nama dari aplikasi yang akan kita buat ya. Nah, contoh katakanlah nih aplikasi jual beli. Nah, set aja namanya
Oke, kemudian untuk bagian location, kamu bisa browse dulu. Nah, tentukanlah kamu mau penyimpanannya di mana foldernya, ya. Nah, location-nya kamu tentukan sendiri. Oke, kalau sudah klik di tombol OK. Nah, biasanya pada saat kamu OK, ini prosesnya agak lambat, loading IDE-nya. Ya, kita katakan IDE, Integrated Development Environment. Artinya lingkungan kerjanya. Ya, lingkungan kerjanya nanti meliputi, nah, contoh ini ada bagian toolbox-nya. Ya, ini toolbox-nya juga nanti akan di-load. Oke, jadi setelah ketika kamu OK, itu IDE-nya akan di-load semua, ya. Toolbox-nya, properties-nya, solution-nya. Jadi biasanya untuk awal agak lambat. Nah. Oke, kalau sudah, coba seharusnya udah terbiasa sama perancangan form, ya kan? Udah sering pakai toolbox lah. Nah, terutama kontrol-kontrol yang umum, label, text box, radio button, checkbox, nah, dan sebagainya. Atau mungkin ada tambahan group box dan sebagainya. Oke. Nah, jadi pertama, coba kamu ambil ini dulu, label. Label, kemudian ambil, cara ambilnya masih ingat ya, cara ambilnya ya. Label, kemudian ambil text box. Oke, satu label, satu text box. Kalau misalkan kontrol di sini kita mau perbesar tulisannya itu bagian mana? Nah, setnya di bagian. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan pengeditan dari sebuah kontrol, contohnya yang seperti seminta tadi, mengubah ukuran tulisan, ya, ataupun mengubah teksnya di sini. Ini label 1 kita mau ganti jadi tulisan yang lain. Nah, itu semuanya perubahannya di bagian mana? Cari di bagian properties, ya. Apapun ceritanya, mau ubah warna, ya, mau ubah jenis tulisan, nah, for color, back color dan sebagainya, itu semuanya main di bagian propertiesnya, ya. Jadi termasuk text box ini sama juga. Kita semuanya setnya di bagian properties nantinya. Oke. Jadi contoh di sini label 1. Nah, saya akan set untuk bagian teksnya. Ini kan ada teks, ya. Nah, jadi cara untuk mengubah, yang pertama kamu harus seleksi dulu ya. Dipilih dulu untuk kontrol yang akan diedit, ya, yang akan diedit. Nah, jadi saya klik dulu satu kali di label 1, kemudian ini kan ada bagian teksnya, ya. Nah, teksnya kita ganti aja. Untuk mengganti tidak perlu kamu blok seperti ini lagi, ya. Nggak perlu di blok, dihapus dulu. Nah, itu cara lambat, ya. Cara cepatnya kamu cukup klik sekali di bagian teks ini. Ini property text, langsung aja kamu ketik. Nah, langsung berubah.
Jadi nggak perlu kamu blok di sini lagi. Langsung diketik di sini, langsung berubah. Oke, ini bagian yang pertama, username. Nah, kalau untuk mengubah ukuran tulisan, nah, semau dua kontrol ini sekaligus. Ya, ukuran tulisannya 12 tentunya. Mau dua-dua sekaligus. Nah, kalau dua-dua sekaligus pilihnya jangan satu-satu. Ya, kalau pilih satu sebenarnya bisa, cuma nanti lambat. Nah, kalau misalnya ada banyak kontrol, satu-satu pilih, nah, apa nggak habis waktu. Nah, jadi untuk sekaligus semua, kita bisa seleksi seperti ini juga. Ya, seleksi beberapa sekaligus, tarik aja dari area kosong ke sini. Oke. Kemudian di bagian ini kan ada font, bagian fontnya. Fontnya kita tinggal set di sini, ya. Ini ada tanda titik 3 ya di tombolnya. Nah, klik aja di sini. Kemudian, nah tinggal pilih ukuran tulisan, ya. Contoh 12 pt. Atau nanti mau set fontnya juga sama. Semua udah ada di bagian sini, ya. Nah, nanti kamu explore lagi sendiri. Oke. Nah, langsung aja kita oke-kan dulu. Ini kita geser supaya ada jarak. Nah, ini juga bisa diperlebar ya, seperti biasa. Nah, seharusnya udah pernah, ya. Oke, kemudian ini kita copy aja yang satu ini. Bagian username dan text box-nya ya. Cara copy seperti biasa, cukup seleksi seperti yang tadi, ya. Copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Copy paste seperti biasa, Ctrl C, Ctrl V. Jadi seleksi dulu ya, seleksi yang mau di copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk bagian username ini saya akan ganti label, labelnya saya ganti jadi password. Kemudian saya akan tambahkan satu buah kontrol lagi, button, tombol sebagai pemicu, ya. Ini button atau tombol. Nah, fontnya akan saya perbesar juga, 12 pt. Bagian teksnya saya ganti login, ya. Tahun ini kita perlebar aja supaya samakan login. Kemudian saya copy satu lagi, ini reset. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, gue editnya main di bagian propertinya aja. Oke, dah semua? Masalah? Di atas reset. Nah, ada satu lagi.
Nah, ini ya. Login sama satu lagi reset. Oke, nah, dah, next ya. Langkah berikutnya adalah kita mengedit ini formnya, ya. Jadi form ini kan bisa kita ibaratkan sebagai kontainernya atau tempatnya lah, tempat kita untuk melakukan perancangan form, ya. Jadi ini teksnya masih defaultnya itu form 1. Nah, ini bisa kita edit juga. Syaratnya ya seperti tadi, sama, pilih dulu formnya, ya. Apapun kontrol yang akan diedit, yang langkah pertama berarti adalah pilih atau klik dulu, ya. Klik satu kali dulu di form. Kalau klik dua kali nanti masuknya ke coding, ya. Jadi cukup di sini one click, ya, satu kali klik. Kemudian di sini perhatikan di bagian properties, ini ada tulisan form 1. Nah, berarti dalam hal ini berarti kita sudah memilih form 1, ya. Nah, kemudian di bagian teksnya, ini kan ada teks, teksnya adalah form 1, ini diganti login. Nah, login, kemudian ada lagi nih, sizable. Coba lihat di bagian deket-deket teks lah. Itu ada form border style. Ada form border style. Nah, ini kalau defaultnya memang sizable. Sizable maksudnya gini ya. Ini saya jalankan dulu. Ini posisi sudah serunning ya, form yang 1 ini. Sizable itu artinya adalah bisa di resize. Iya, formnya bisa kamu atur ukurannya, ya. Jadi ini untuk form yang 1 ini saya nggak mau bisa di resize. Saya mau ukurannya fix. Nah, jadi cari aja yang kira-kira katanya fix. Form border style ganti aja ke fix single. Nah, fix single. Ada? Nah, jadi setelah diganti jadi fix single, ini nggak bisa di resize lagi. Nah, ini ya. Cuma masih bisa di resize dari sini, maximize, ya kan? Nah, ke resize juga, tuh. Nah, jadi ini maximize, minimize pun mau hilangkan ini. Minimize, maximize mau kita hilangkan. Nah, cari aja lagi propertiesnya. Semua main di properties nih. Cari propertiesnya ini, maximize box, minimize box. Ada? Cari aja di bawah-bawah mungkin. Nah, maximize box, minimize box. Nah, ini kan nilainya true. True berarti muncul. Nah, berarti untuk sembunyikan berarti set nilainya jadi false. Itu, ya kan? Nah, cara set nilai nggak usah klik di sini ya. Ini cara lambat, ya. Ini cara lambat. Cara cepat gimana? Klik 2 kali di sini. Klik 2 kali aja. Nah,
Nah, kemudian ada yang mau kita edit lagi. Jadi ini minimize sama maximize box-nya sudah tidak ada ya. Nah, pada saat jalan, ini lokasi form ini kita mau set jadi pas di tengah ya. Jadi tadi waktu jalan dia kan defaultnya sebenarnya memang di sebelah kiri atas, tapi nggak pas sudut sih ya. Jadi deket-deket kiri atas. Nah, kita bisa set supaya pas di tengah layar. Nah, caranya cari aja lagi ini, start position. Iya, start position ada? Ya. Nah, kira-kira yang berkaitan dengan ke tengah layar itu namanya apa? Iya, pilih itu, center screen. Nah, kalau di running ini udah tepat. Jadi begitu run, ini udah langsung pas di tengah layar, seperti ini. Oke, nextnya adalah ini. Ini ada satu icon kecil, ada ya, di sebelah tulisan login. Ini kita mau hide-kan saja, jadi nggak perlu ada icon. Nah, caranya cari aja yang berkaitan dengan icon. Nah, ada kira-kira bagian apa? Nah, nama propertinya apa? Icon, bukan. Kita mau sembunyikan. Hah? Control box? Apa itu? Nah, show icon, ya. Ada show icon. Nah, itu set jadi, iya betul, set jadi false. Oke, nah dan properti yang lain ya. Jadi kamu bisa coba explore sendiri lagi properti yang lain. Banyak sekali sebenarnya. Ini hanya untuk form loh. Nanti yang label beda lagi, nggak sama. Properti form dengan properti yang label dengan yang text box dengan yang apa? Contohnya checkbox ataupun radio button itu semua beda-beda ya. Ada mungkin sebagian properti yang sama. Contoh di text box dengan di form ada properti text. Nah, tapi di control lain bisa aja properti text-nya nggak ada, beda-beda. Ya, nah, oke. Kemudian, nah untuk karakter password ini kan biasanya nggak muncul, ya kan? Nah, kita bisa set supaya passwordnya ini karakternya di asterisk lah, istilahnya di hide-kan, ya, diganti jadi karakter yang lain, ya kan? Nah, sekarang kamu klik di text box ini ya, berarti ya, text box yang satu ini, ya. Nah, kira-kira yang berkaitan dengan mengubah karakter password itu bagian mana? Coba cari. Apa? Iya, betul. Password char. Ada? Iya. Nah, password char ini artinya adalah setiap karakter yang kamu ketik akan diubah menjadi karakter apa. Nah, karakter apanya set di sini. Nah, contoh bintang. Oke. Ya. Nah, jadi di sini saya sudah set jadi bintang, jadi setiap ketik ya udah otomatis bintang. Ya. Oke, nextnya adalah sebelum kita ke code, nah jangan lupa untuk memberikan name di satu-satu kontrol yang nantinya ada berkaitan dengan coding kita. Ya, nah jadi tidak semua kita berikan name sih. Yang ada kaitan sama coding itulah yang akan kita berikan name-nya atau namanya. Nah, name ini syarat memberikan name, syaratnya adalah bersifat unik. Berarti antara satu kontrol dengan kontrol yang lain tidak boleh punya name yang sama, ya. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah name ini harus diawali dengan huruf. Nah, jadi tidak boleh diawali dengan karakter yang lain. Contoh diawali dengan angka ataupun diawali dengan spesial karakter, ya, tanda kurung dan tanda kurung siku dan sebagainya itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi harus diawali dengan A sampai Z. Oke. Nah, jadi untuk pemberian name kita berikannya di bagian sini, propertiesnya. Ini ada bagian properties, cari propertiesnya name, ya. Nah, sama seperti tadi tidak perlu di blok seperti ini, cukup kamu letakkan pointer di sini
masukkan NIM-nya. Contoh untuk yang username ini kan satu kontrol, ini adalah kontrol text box ya kan? Nah, kalau text box kita gunakan awalannya txt ya. Kalau untuk text box ya. Kalau contoh label mau kamu namai, label bisa aja kamu berikan LBL ya. Ataupun apalagi kontrol yang lain, button bisa kamu singkat jadi BTN contohnya ya. Jadi 3 huruf di depan itu menggambarkan kontrol apakah itu ya, apakah text box, apakah label, apakah kontrol apalah ya. Jadi harus menggambarkan. Oke. Nah, jadi untuk kemudian setelah 3 huruf di depan, next-nya adalah apa fungsinya ya, apa fungsi dari text box ini. Nah, fungsinya untuk menampung username kan. Nah, jadi bisa aja kita berikan txt username. Nah, biasanya yang 3 huruf depan huruf kecil semua, baru fungsinya huruf depannya huruf besar. Supaya untuk apa? Lebih gampang kita baca seperti ini. Ya, bayangkan kalau huruf kecil semua agak susah kita untuk membaca. Ya, nah jadi ini yang pertama adalah txt username. Ya, berarti yang kedua nih txt, iya password, P besar. Nah, kemudian nih btn ya, btn login. Kemudian nih btn reset. Nah, ya, btn login, btn reset. Txt password, btn login, btn reset. Kalau kita coding tanpa kita berikan NIM, bisa coding nggak? Kalau misalkan kita nggak berikan NIM, kita langsung main ke code-nya, kita langsung ketik-ketik coding. Bisa nggak? Nggak bisa. Alasannya kenapa? Kenapa? Nah, sebenarnya tetap bisa. Ya, kita tetap bisa melakukan coding tanpa memberikan NIM. Nah, jadi bayangkan kalau misalkan ya, misalkan di sini katakan kita punya 1000 buah text box ya, ataupun 100 buah text box. Masing-masing text box ini kan NIM-nya udah berurut ya. Text box 1, text box 2, text box 3 sampai dengan text box kesekian atau ke 100. Oke. Nah, tanpa kita berikan NIM, kita pasti akan kesulitan di coding. Kesulitannya apa? Contoh, kita mau mengambil nilai dari text box password. Nah, text box password itu tadi urutan keberapa ya? Kamu perlu balik lagi ke desain, cek lagi namanya. Nah, jadi kalau langsung kita berikan nama, contoh text password, ya udah nggak usah balik, nggak usah cek lagi, langsung tahu. Oh, text box password tadi saya namai txt password, langsung kita tahu. Ya, bayangkan ini kebetulan ini cuma dua text box ya, masih mudah ya. Ini kan form yang paling sederhana. Nah, kamu bayangkan kalau form yang agak kompleks, yang tampilannya, yang text box-nya sudah banyak sekali. Nah, itu pasti akan kewalahan kalau tidak diberikan NIM-nya sama sekali. Ya, oke. Nah, kita ke ini tombol login. Ya, ke bagian tombol login dulu. Nah, klik 2 kali untuk memberikan code di satu objek. Kita cukup klik 2 kali, ya. Nah, nanti akan masuk ke bagian sini code-nya. Nah, inilah bahasa C# ini, bahasa C# yang seperti ini. Dia pakai namespace, kemudian ada di bagian atas using-nya. Nah, ini nggak boleh dihapus bagian nih using-nya ini udah bawaan, tidak boleh kita hapus. Jadi untuk ketika tombol login diklik, maka kerjakan apa? Kita setnya di sini, di bagian sini. Private
void btn login click, ya. Private void btn login click sender event argument. Ini kalau kita lihat di properties seharusnya juga sudah ada. Nah ini di properties ini kamu bisa cek bagian sini sih. btn login ketika diklik dia kerjakan apa. Nah kita bisa cek di bagian propertiesnya ini. Contoh ya. Sebalik kembali ke desain, kalau mau balik kamu tinggal switch saja di sini udah bisa ya. Nah, sebalik ke bagian desain, ini button login dia kerjakan apa ya? Nah, lihat aja di bagian events. Ini ada bagian petirnya ya, yang simbol atau yang icon petir. Nah, ini ada klik. Ketika klik dia kerjakan btn login underscore klik. Nah, ini apa ini? btn login underscore klik. Nah, ini adalah kalau di C, ya, kalau di bahasa C kita namakan sebagai prosedur. Ya, ada satu lagi yang namanya function. Atau mungkin pernah kamu dengar subprogram. Ya, mungkin seharusnya sudah pernah dipelajari subprogram. Jadi satu buah program yang besar, ya, program yang besar itu kita selalu pecah. Nggak bisa kita langsung buat dalam satu buah kerangka, ya. Program yang besar nggak bisa kita buat dalam satu kerangka, codingnya semua di sana lempar. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jadi kita perlu pecah jadi beberapa bagian. Nah, jadi inilah yang dinamakan sebagai subprogram. Jadi kapan kita butuh, kita panggil subprogram tersebut. Nah, contoh di bagian modul pembelian butuh function ini. Nah, panggil function ini. Nah, di bagian modul penjualan butuh yang namanya function ini. Nah, panggil function tersebut. Ya. Jadi pecah. Nah, kita pecahkan satu program yang besar dibagi menjadi beberapa subprogram nantinya. Oke. Nah, jadi ini private void btn login klik. Nah, artinya apa? Ketika button login diklik, dia akan memanggil. Ketika tombol atau button login diklik, dia akan panggil nih btn login klik. btn login klik ini apa? Yang di sini. Nah, paham? Atau gini, ini kan namanya kebetulan langsung di set defaultnya btn login underscore klik. Ini kan defaultnya langsung. Nah, kalau kamu mau buat nama sendiri bisa nggak? Bisa. Contoh ya, ini atau sebuat ini tombol login klik. Nah, bahasa Indonesia ya, tombol login klik. Nah, jadi ketika tombol login kayaknya nggak diperbolehkan. Tidak boleh ubah nama di C. Kalau di VB bisa, ya. Ini mungkin salah satu perbedaan juga. Kalau di VB sebenarnya kita bisa ganti. Ya, silakan. Kita bisa ganti bagian copy aja ulang dari atau mungkin tadi kayaknya harus hapus dulu sih, hapus yang di eventnya. Kita coba tes ya. Kita copy ulang aja ini ya, eventnya yang harus dihapus sih.
nggak bisa copy paste lagi. Ini tadi reset ya, reset. Oke, BTN login klik. Backup dulu. Hujan deras. Kayaknya ini yang harus dihapus sih. Saya coba dulu. Ini hapus dulu. Terhapus juga. Nggak bisa di rename berarti. Oke lah, kita lanjut aja yang ini di button login. Nah, jadi button 2. Berarti belum di rename. Tadi udah di apa? Diberikan name. Nah, name-nya udah. Oke, nah klik 2 kali di button login ya. Nah, coba kamu tambahkan code ini dulu di button login-nya. Atau kayaknya nggak usah lagi lah, nanti nggak cukup waktu. Ini prosesnya ada beberapa tahapan atau ada beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama adalah kita menentukan connection string. Nah, connection string di sini maksudnya adalah untuk menentukan kita mau koneksinya ini. Coba perhatikan dulu semua. Kita mau koneksinya ke server mana, ya? Ini bagian server. Nah, servernya ini sesuai dengan yang di sini, yang waktu kita connect, ya, /SQL Express, ya kan? Nah, berarti di sini ini sama juga, server sama dengan /SQL Express, oke? Nah, database-nya kita mau koneksinya ke database apa? Nah, database-nya tadi namanya adalah DB_DEC 20. Nah, kemudian tambahkan integrated security sama dengan true. Artinya adalah kita koneksinya pakai Windows Authentication, ya. Jadi di sini kan ada dua, ada Windows Authentication, satu lagi SQL Server Authentication.
kita pakai yang pertama ini. Nah, kalau yang pertama, berarti ini, integrated security-nya true. Kalau yang kedua, nanti kita perlu buat lagi user di SQL-nya. Ya. Nah, kemudian, setiap kita mau langkah kedua, ini kan langkah 1, tentukan connection string. Langkah 2 adalah buat objek koneksi dengan parameternya adalah connection string. Nah, connection string tadi ada di langkah 1. Ya. Nah, jadi buat satu buah objek. Nah, cara buat objek di bahasa C# ini kira-kira seperti ini. SQL connection. SQL connection ini adalah tipe datanya, ya, atau tipe objek lah. Lebih tepat dikatakan objek type-nya atau tipe objeknya. Oke. Jadi kalau biasa, kalau kamu mau deklarasi satu buah variabel string, tadi kan kamu pakai string A, kan gitu, ya kan? Atau integer, berarti kamu pakai int A, kan gitu, ya kan? Int A jadi koma dan seterusnya, ya. Nah, kalau untuk buat objek, caranya sama juga. Jadi caranya adalah tipe objeknya apa? Tipe objeknya di sini adalah SQL connection. Oke. SQL connection, kemudian ini ini di sini adalah nama objeknya. Ya. Nama dari objek. Oke. Jadi sama seperti ini. Kalau ini string constr, artinya apa? Variabel namanya constr, tipe datanya adalah string, kan gitu. Ya. Nah, kalau ini berarti nama dari objeknya adalah con, tipe objeknya adalah SQL connection. Oke, jelas? Ya. Nah, kemudian untuk buat objek, kamu perlu tambahkan sama dengan new SQL connection. Nah, new berarti buat objek yang baru. Ya, membuat objek yang baru. Oke, ini pahami dulu ya untuk tata cara pembuatan dari sebuah objek. Paham dulu. Intinya nanti sama, nanti ada objek yang lain lagi, comment. Nah, caranya seperti ini. Jadi sebutkan tipe objeknya SQL connection. Nama objeknya apa? Nama objeknya con. Baru sama dengan new. Kata kunci new, ulangi lagi tipe objeknya apa? SQL connection. Oke, buka kurung. Nah, di sini ada buka kurungnya, parameternya adalah connection string. Nah, kalau di pemrograman kita katakan parameter, artinya adalah inputannya. Ya, kamu mau buat satu objek SQL connection, butuh apa? Butuh connection string. Connection string itu dinamakan sebagai parameter. Oke, ya. Nah, jadi di sini new SQL connection buka kurung, parameternya apa? Parameternya adalah constr. Constr ini yang tadi kita buat di langkah pertama. Tentukan connection string. Ini kita sudah simpan di variabel constr. Oke. Nah, jadi di langkah 2 kita sudah membuat satu buah objek. Nama objeknya adalah con, tipe objeknya adalah SQL connection. Oke. Nah, objek ini nanti yang kita gunakan untuk membuka koneksi atau menghubungkan ke SQL server. Oke. Nah, baru langkah berikutnya try. Pernah pakai try sebelum try catch? Belum? Nah, saya kurang tahu apakah sudah pernah atau mungkin sudah pernah dilupakan. Beda. Jadi di ini, try ini maksudnya adalah coba bagian dari buka kurung kurawal sampai tutup. Coba. Nah, coba di sini maksudnya gimana? Coba jalankan coding di sini sampai di sini, ya. Coba jalankan coding di sini sampai di sini. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan ketika kita mencoba menjalankan coding di sini terjadi error, ya.
terjadi error, atau error di sini maksudnya adalah exception. Nah, kalau di bahasa pemrograman, exception ini adalah error, ya. Jadi maksudnya catch, tangkap errornya. Oke. Jadi kalau terjadi error di bagian try-nya, ya, di bagian try yang tadi, maka akan lompat ke bagian catch-nya. Oke. Jadi contoh ya, katakanlah pada saat kita buka koneksi ke SQL Server rupanya gagal. Nah, baris yang satu ini gagal, error, menyebabkan error. Nah, karena ini error, maka otomatis lompat ke sini. Oke, jadi contoh ya, kita bisa sengaja buat jadi error, koneksi aja ke database yang tidak ada, db_tic21, ini nggak ada database-nya. Nah ini, kita coba langsung login ya. Nah, ini sengaja dibuat error, database-nya nggak ada. Ini pasti terjadi error di sini. Nah, biasanya agak lambat. Nah, ini udah pasti error. Nah, system bla 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 cannot open database db_tc21 requested by the login. The login failed, gagal. Nah, artinya ini database-nya nggak ketemu. Nah, jadi ketika dia open con di sini, baris yang satu ini udah error. Nah, karena di sini error, maka langsung lompat ke bagian sini. Jadi baris yang di bawah con.open ini apakah dikerjakan lagi? Tidak. Itulah try, ya. Itulah bentuk yang try. Oke. Nah, kemudian db_ ini sebalikkan 20. Oke, di sini kita udah buat objek koneksinya kan, ya kan? Objek koneksinya udah ada. Langkah berikutnya adalah buka koneksinya atau hubungkan ke database. Nah, cara hubungkannya kita cukup pakai baris yang satu ini, con.open. Nah, ini fungsinya. Jadi satu persatu langkah di sini ada keterangan sih. Buka koneksi ke server SQL Server menggunakan objek koneksi di langkah 2. Ini langkah 2. Objek koneksinya namanya apa? Namanya con. Untuk buka koneksi pakai apa? .open. Buka koneksi. Oke. Nah, kemudian buat perintah SQL yang akan dieksekusi. Nah, jadi cara kita cek seorang user itu memasukkan username dan password yang benar. Caranya gimana? Nah, pakai perintah SQL select count bintang. Count bintang untuk apa? Udah pernah pakai? Untuk menghitung banyak baris. Ya, menghitung banyak baris. Contoh. Nah, select ini ada berapa baris di sini? 3, ya kan? 3 baris. Nah, count bintang. Nah, 5. Dapat 3 baris. Ya. Nah, kalau kita bisa manfaatkan perintah ini untuk melakukan pengecekan login. Ya, untuk melakukan pengecekan login. Jadi tinggal kita tambahkan word aja. Word username sama dengan sebuah user, contoh and passwordnya adalah sebuah password. Nah, contoh 5. Ini 0 berarti nggak ada. Aldo. Nah, ini baru dapat 1. Ya. Kalau 1 itu artinya apa? Artinya loginnya berhasil atau gagal? Berhasil, ya. Ya. Kalau nanti dapat 0, itu artinya login gagal. Jadi ini,
Ini perintah SQL-nya sudah ada, ya. Perintah SQL-nya seperti ini. Langkah berikutnya adalah perintah SQL ini kita mau eksekusi. Eksekusi perintah SQL. Nah, untuk eksekusi perintah SQL dibutuhkanlah yang namanya objek comment, ya. Dibutuhkanlah yang namanya objek comment. Nah, objek comment ini dia butuh parameter, ada dua parameter. Parameter yang pertama adalah SQL dan parameter yang satu lagi adalah objek koneksi. Oke. Nah, jadi perintah SQL-nya sudah ada, yaitu ini. Ini perintah SQL-nya, ya. Objek koneksi yang mana? Yang satu ini con. Yang tadi sudah kita open koneksi. Oke. Baru next-nya buat objek comment. Cara buat objek gimana? Nah, caranya seperti ini. Oke. Cuma ini kan yang tadi ini yang contoh SQL connection. Nah, untuk yang SQL comment kita pakai ini. SQL comment, nama objeknya kita berikan nama com, COMM, comment, ya. Sama dengan new SQL comment. Seperti tadi, ulangi. Ini SQL connection, berarti di sini SQL connection juga. Di sini SQL comment, berarti di sini SQL comment juga sama, ya. Nah, baru buka kurung. Parameternya ada dua, yaitu perintah SQL dan objek koneksi. Oke. Nah, perintah SQL yang mana? Yang ini. Ini perintah SQL. Oke. Nah, berarti buka kurung str SQL, objek koneksi. Objek koneksi tadi adalah con. Berarti koma con. Oke. Nah, jadi ini kita sudah buat objek komennya. Langkah berikutnya adalah eksekusi objek komen yang sudah dibuat di langkah sebelumnya. Nah, cara eksekusi adalah menggunakan com.execute scalar. Ya, com ini siapa? Com ini adalah objek komennya. Untuk eksekusi objek komen pakai apa? Pakai .execute scalar. Oke, jelas dulu sampai sini. Bisa diikuti. Intinya pertama kita buat dulu, kita buka dulu koneksi ke SQL. Sudah kita buka koneksi, kita sediakan perintah SQL. Perintah SQL-nya kita eksekusi. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nah, perlu kamu coba, ya. Jadi seperti biasa selalu saya pesankan, kalau praktikum tanpa dicoba ya nggak akan bisa juga, ya. Jadi nanti coba di rumah tes dulu, ada kurang mengerti coba diskusikan dulu, ya. Nah, jadi di sini com.execute scalar ini fungsinya untuk mengeksekusi perintah SQL, ya. Perintah SQL udah pernah dipelajari kan? Hah? Oh, kayaknya dari tadi nggak nyambung nih. Pernah nggak kalian pelajari perintah SQL? Udah semester berapa ini? Nah, udah pernah? Itu waktu itu yang SQL pakai bahasa PHP. SQL pakai bahasa PHP. PHP itu beda. PHP itu bukan bahasa SQL. PHP itu bahasa pemrograman untuk web. Mungkin yang dipakai PHP MyAdmin ya. Nah, itu beda. PHP MyAdmin itu atau apa? Itu satu tools. Bukan database ya. Itu bukan database. Itu satu tools untuk manage database MySQL. Jadi kalau pakai PHP MyAdmin berarti database yang dipakai adalah MySQL seharusnya. Pakai XMPP kan? Ya. Nah, itu sama. Jadi perintah select ini udah pernah dibahas ya seharusnya. Select count bintang, sum, max, min, average. Belum. Jadi yang perintah SQL yang udah dipelajari apa saja? Insert udah? Udah. Update? Belum. Yakin?
kadang yakinnya ini yakin lupa, bukan yakin nggak pernah dipelajari. Kebanyakan sih yakin lupa. Where udah se. Maksudnya gini ya, kita belajarnya kalau ada yang kurang ngerti, ya harap ditanyakan. Ya, kita nggak mau belajarnya cuma sifatnya pasif ya, nggak enak itu belajarnya. Kalau ada yang kurang paham, ya segera kamu tanyakan. Jangan nanti sudah sampai di materi, katakan materi Z, nah yang materi A aja masih belum ngerti. Nah, jadi itu untuk apa kalau seperti itu? Ya, jadi pada saat pembelajaran juga dibutuhkan keseriusannya, keseriusan belajar. Nah, kira-kira gitulah, ya. Supaya kamu juga dapat. Saya nggak mau cuma, oh mata kuliah secandra dapat nilai A, wah mantap, ya kan? Nah, padahal A-nya ya karena nggak tahu apalah, bisa aja A-nya karena ada kondisi yang lain yang memungkinkan nilai A, ya. Nah, jadi saya nggak mau yang seperti itu. Cara materi ini walaupun mungkin yang kalian dapat hanya dangkal, saya mau bisa paham itu dulu. Oke? Ya. Jadi cobalah nanti di rumah coba dites dulu, ya. Mohon dites dulu. Nah, kalau ada yang kurang paham, coba kita diskusi sama-sama, ya. Jadi biasanya yang tanya sama saya cuma si Aldo aja, gak ada yang lain ini biasanya. Nanti serasa pun masih banyak yang belum belum install SQL nih kayaknya, masih banyak, ya. Visual Studio, SQL, padahal udah dipesankan di pertemuan keberapa? Pertemuan pertama pun seharusnya udah pernah, ya. Jadi coba nanti yang kurang paham coba tanyakan dulu, ya. Kamu WA ya, kalau selama balas, nah mungkin lagi kerja atau apa, nah tetap usahakan balas di segera sebalas. Oke. Nah, jadi menyambung materi yang tadi, ya. Jadi intinya kita udah buat ini perintah SQL-nya udah, baru next-nya adalah kita buat perintah objek komennya, ya. Objek komen di sini, objek komen di Visual C# itu namanya adalah SQL comment, ya. Namanya ada SQL comment, sama dengan new SQL comment. Baru parameternya ada berapa? Ada 2, str SQL sama satu lagi objek koneksinya. Nah, objek koneksinya ini namanya kita udah buat tadi di langkah keberapa tadi? Di ini. Nah, di langkah kedua kita udah buat, kan? Nah, ini yang jadi inputannya untuk eksekusi satu buah perintah SQL, ya. Nah, kemudian setelah ini, langkah berikutnya adalah kita eksekusi perintah komennya ini, objek komen. Nah, cara eksekusinya gimana? Com.execute scalar. Nah, setelah kamu eksekusi perintah ini, kamu dapat nilai, satu buah nilai. Nah, nilainya 1K, atau 2K, atau berapa, atau 0. Nah, 0 berarti tidak ada, ya. 0 berarti logiknya gagal, ya kan? Nah, jadi setelah eksekusi ini kita dapat satu nilai, ya. Nilainya itu bertipe string. Nah, string itu apa? Yang simple dulu. Nanti udah jauh, apapun nggak tahu, istilah apapun nggak ngerti. Itu apa jauh-jauh, ya kan? Nah, string itu apa? Coba. Yang paling dasar aja, string. Nah, string kan dipakai. String, nah, di C ada string atau char mungkin. Nah, apa itu? Kalau char dengan string bedanya di mana? Kalau string kayaknya bisa berubah huruf dan angka gitu.
Nah, huruf dan angka. Terus Satu khusus pulpen. char khusus. Pulpen. Oke. Ya, hampir benar ya. Oke, thank you. Nah, jadi kalau string itu, saya mulai dari char dulu ya. Char itu adalah karakter, ya, singkatan dari karakter. Kalau dikatakan char, berarti hanya muat satu sebiji karakter, ya, satu biji aja. AK, DK, CK, DK, EK. Pokoknya dia cuma muat satu aja. Ataupun tanda angka 1, angka 2, angka 3. Pokoknya itu satu karakter. Nah, kalau string itu apa? Kumpulannya. Kumpulan dari karakter. Contoh, string ABC, string X, Y, Z. Nah, itu kumpulan dari beberapa karakter. Nah, kumpulannya itulah yang kita namakan sebagai string. Kira-kira gitu. Bisa dipahami dulu. Ya. Nanti jangan tipe data yang primitif pun belum tahu. Gawat. Ya. Oke, udah semester 3 harus sudah tahu tipe-tipe data yang akan sering dipakai. Ya. Nah, jadi string itu bisa muat apa saja, bisa muat karakter apa saja, A sampai Z, 0 sampai 9. Karakter bisa untuk apa saja, sama, A sampai Z dia bisa, cuma dia cuma satu karakter. 0 sampai 9 juga bisa. Ataupun karakter khusus bisa nggak? Bisa. Tanda kurung siku, kurung kurawal, tanda ini, kata, simbol-simbol khusus, nah itu semua bisa. Ya, paham ya? Nah, kalau string bisa dilakukan operasi aritmatika kah? Tambah, kurang, kali, bagi bisa? Bisa. Tidak bisa. Ya. Jadi string itu hanya, ya dia cuma berupa string. Nggak bisa kamu lakukan operasi-operasi aritmatika. Contoh, string 1. Kamu kalikan dengan string 5. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. String 1 kali string 5 itu nggak bisa. Yang bisa dilakukan operasi aritmatika, ingat, itu hanya tipe data berupa angka. Tipe data apakah itu yang angka? Contoh, satu aja apa? Iya, integer. Contoh yang lain, apa lagi? Desimal. Ada desimal. Ya. Integer untuk angka bulat atau angka yang desimal? Angka bulat. Ya, itu harus tahu. Oke. Integer itu untuk angka bulat. Integer sebenarnya dibagi lagi. Ada byte, ada short, ada unsigned, nah, dan sebagainya. So, baca-baca dulu. Ya. Oke. Kemudian kalau desimal berarti dia bisa menampung yang angka yang berkoma-koma. Ya. Jadi penentuan variabel tipe data jangan salah tentukan. Kadang masih sering dijumpai untuk tipe data yang koma, ya, untuk tipe data yang koma dipakai integer. Nggak bisa, nanti nggak bisa komanya. Komanya nanti dibulatkan jadi. Ya, oke. Kurang paham gimana? Coba tanyakan dulu. Ya, so mau apa? Kita nyambung lah. Belajarnya juga enak kalau nyambungnya kan. Nanti di satu sisi seajar sampai entah sampai mana. Nah, pemahamannya untuk yang masih dasar itu belum dapat. Nah, itu sama aja. Nggak dapat nanti pembelajaran kita. Ya, oke. Nah, count user ini tipenya apa? Iya, int. Berarti integer. Ya. Nah, integer sebenarnya ada, kalau di C mungkin pernah pakai int 32. Pernah? Belum. Nah, int 32 itu berarti jangkauannya adalah dari 0 sampai dengan 2 pangkat 32 kurang 1. Hitung sendiri. Ya. Ada int 64. Int 64 ini yang paling besar jangkauannya. Berarti dari 0 sampai dengan 2 pangkat 64 kurang 1.
Nah, jadi integer itu dibagi juga. Nah, jadi untuk nilai-nilai yang mungkin agak besar, nah kita pakai INT 64. Ya. Kalau untuk nilai-nilai yang agak kecil, nah kita bisa pakai INT 16 atau INT 8 aja pun udah bisa. Ya. Oke. Pokoknya kurang ngerti di mana, tanyakan aja. Di line mana? Line ini, nah, saya kurang ngerti selain yang satu ini. Nah, tanyakan dulu. Ya. Cuma harus spesifik. Jangan nanti ada yang bertanya, nggak ngerti. Nggak ngerti di mana? Di programnya. Ya memang program ini. Nah itu kadang sering kayak gitu ya kan. Nggak ngerti mana program. Ya ini sih, ini memang program. Nah program apa yang nggak ngerti? Ya harus spesifik. Kamu screenshot atau tuliskan, ketikkan. Nah saya kurang ngerti nih SQL connection ini untuk apa sebenarnya. Nah, kayak gitu ya. Nanti saya bisa jelaskan lagi. Oke. Tidak apa-apa. Kalian masih ketinggalan, masih ketinggalan ya dibanding sama ya anak-anak yang PID atau PIE ya. Lumayan. Jadi yang ketinggalan ini yang perlu kalian tambah ya. Supaya nanti ke depannya jumpa lagi mata kuliah pemrogram. Ya. Nah, makin banyak tinggal, makin naik tingkatannya makin bingung. Ya. Nah, jadi kurang paham di mana, coba tanyakan. Ya. Oke. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itulah ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, jadi di sini ini udah dieksekusi ya kan. Nah, tadi kan saya bilang kalau nilai dari select count bintang ini 1 berarti logiknya berhasil atau gagal? Berhasil. Kalau lebih kecil dari 1 berarti gagal, ya kan? Nah, di sini if loh. If sudah pernah pakai kan? Nah, conditional if, apalagi looping for. Nah, looping ada berapa macam? 3, apa aja? For, while, apalagi? Iya, betul ya. For yang satu. For yang berarti dia ada iterasi. For i-nya start dari berapa sampai berapa, increment-nya berapa, ya kan? Increment atau decrement kan bisa kan? Bisa tambah, bisa menurun. Contoh kamu mau for-nya dari 10 ke 1 itu bisa nggak? Bisa. Ya. Atau kebalikan dari 1 ke 10, increment naik itu bisa. Ya. While ini dengan satu lagi do while, ya. Jadi looping ini sangat penting sekali. Ya. Jadi pasti kita pakai looping. Biasanya bingungnya di looping. Yakin pasti kalian sudah pernah mengalami. Ya. Nah, jadi di sini ini yang tadi saya bilang, kalau count user lebih besar dari 0, berarti apa? Logiknya berhasil kan? Nah, else. Berarti kapan masuk else-nya? Masuk else-nya kapan? Ketika ya, lebih seperti itu boleh. Nah, ketika if di sini, ini kan kondisinya kalau count user yang lebih besar dari 0, ya, masuk ke bagian sini, login berhasil. Else-nya ini kapan masuk? Ketika nilai count user itu lebih kecil sama dengan 0. Betul nggak? Bisa dikatakan seperti itu, lebih kecil sama dengan, ada tanda sama dengan. Ya. Jadi kalau count usernya dapat 0 atau mungkin dapat lebih kecil dari 0, maka akan masuk ke bagian login. Ya. Kemudian kalau count.close ini untuk tutup koneksi ke SQL Server ya. Tadi kan di atas kita udah open di sini. Ya, betul ya. Di sini kan udah open. Nah, ini dalam status kamu lagi koneksi terus sama SQL Server kamu. Ya. Nah, kamu udah ambil data semua. Ya kan?
ambil data yang kamu butuhkan. Maka langkah berikutnya apa? Ya jangan lupa tutup koneksi con.close, kira-kira gitu. Ya, paham dulu sampai sini. Nah, jadi digital talent ini sekarang luar biasa loh dibutuhkan di masyarakat. Ya. Nah, jadi pelajari yang kurang paham tanyakan aja. Kita diskusi ya. Programmer itu nggak ada yang merasa lebih pintar atau ya. Selalu open diskusi. Kita diskusi sama-sama. Ya. Kurang paham di mana. Biasa saya pun kadang ada mahasiswa yang dia udah apa? Dan sampai ada beberapa mahasiswa yang juga di musim mas sekarang setara sama sih, bukan merasa tersaing, tapi merasa bangga ya, ya kan? Jadi bahkan ada yang lebih jago, dia tahu bahasanya, wah bangga, ya. Ini dulu mahasiswa cuma berarti udah berhasil